masa bakti kami sebelum dari pandemi berjalan lancar. Seperti biasanya kita ketahui bahwa pramuka adalah ekstrakurikuler yang menghabiskan waktu di luar ruangan. Sudirman bersama putrinya pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iva Triansyah di Pramuka Bertanya, Pramuka Menjawab. Di sini saya bersama peserta didik dari golongan Penggalang. Sedikit diskusi mencari solusi. Diskusi mencari solusi. Disingkat di kursi. Mungkin saya silakan dulu kakak dari golongan Penggalang untuk memperkenalkan diri. Dia asal dari mana, nama siapa, dan sebagainya. Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Saputra. Saya pimpinan regu Kangguru sekaligus Pratama Pasukan Sudirman di SMP Negeri 3 Sindue. Oke, ini saja. Ya, oke. Jadi peserta didik atas nama Muhammad Afandi Saputra. Biasa disapa Putra. Oke. Saya sapa Kak Putra. Jadi di sini kita lanjut satu pertanyaan untuk Kak Putra. Coba ceritakan sebelum masa COVID-19 ini dan pada saat COVID-19 ini di Pangkalan Kak Putra bagaimana? Oke, masa bakti kami sebelum dari pandemi berjalan lancar. Seperti biasanya kita ketahui bahwa pramuka adalah ekstrakurikuler yang menghabiskan waktu di luar ruangan. Seperti biasa latihan saat menghadapi kegiatan, semua berjalan lancar sampai datang COVID-19. Jadi di situ ada target dari gugus tugas kami untuk mempersembahkan sebuah penampilan yang langsung tidak lanjut karena COVID-19. Sebuah pementasan saat kegiatan di gugus depan kami sendiri, yaitu Tetampan Camp, yang belum tahu jadi atau tidak karena sedang berlangsungnya ke masa pandemi COVID-19. Ya. Dalam menghadapi sesuatu ya, atau yang disebut pandemi seperti kita sebut wabah penyakit ini, kira-kira tindakan dari pembina atau dari kalian selaku peserta didik itu sudah menemukan cara untuk melakukan hal-hal yang mengenai aktivitas gerakan pramuka? Untuk menemukan itu sebenarnya belum, karena saat pandemi COVID-19 gerakan pramuka di gugus tugas kami bukan mati, hanya saja tidak ada pergerakan karena masa COVID-19 yang tidak memungkinkan kami untuk latihan. Ya, oke. Berarti secara tidak langsung aktivitas gerakan pramuka yang ada di Pangkalan Kak Putra off untuk sementara waktu yang belum ditentukan. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi pertanyaan kedua, pada saat usai wabah ya, atau pandemi COVID-19 ini, kira-kira tindakan apa yang Kak Putra lakukan? Oke, untuk yang akan saya lakukan, saya sebagai pengurus, bisa dibilang kepengurusan terlama karena COVID-19 tertundanya pergantian kepengurusan pada tahun ini. Ya. Jadi ketika sudah selesai mungkin bisa sekolah dan diizinkan untuk melaksanakan kemah pergantian kepengurusan, kami akan langsung mengganti kepengurusan di 1 minggunya sekolah. Itu yang akan kami lakukan. Berarti pada saat nanti aktif sekolah
kalian langsung bertindak melakukan pergantian pengurus. Pergantian pengurusnya dengan metode kegiatan atau hanya sesederhana mungkin? Oke, untuk itu kalau memang sudah bisa diganti kepengurusan dalam kemah, kami akan lakukan di kemah. Tapi itu menunggu dari keputusan pembina dan juga guru-guru yang ada di gugus depan kami. Gugus depannya, oke. Berarti secara tidak langsung Keputra dan bersama jajarannya, ya mungkin pasukan pasukan Sudirman bersama dengan putrinya pasukan Kartini apa ya? Kartini, oke. Sudah lama libur jadi. Ya, sudah lama. pasukan Kartini mungkin kalian melakukan musyawarah pasukan ya. Nanti akhirnya musyawarah pasukan Kartini dan musyawarah pasukan Sudirman itu sudah memilih Pratama di Kartini dan Sudirman. Itu akan kalian kumpul lagi di musyawarah dewan pasukan. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira dampak kepada peserta didik ya, yaitu Keputra sendiri peserta didik beserta anggota, dampaknya COVID-19 ini bagaimana? Oke, kalau untuk dampak terlihat jelas misi-misi belum terselesaikan. Satu yang mau diselesaikan tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu penampilan yang akan mau dilaksanakan di kegiatan SMP Negeri 3 Sindue, jadi tidak bisa berlanjut. Berarti di kegiatan Tetapan Camp kedua ya berarti kedua. Ya. Oke. Dan juga untuk para anggota, ya bagaimana ya, mungkin kecewa karena persiapan dari kegiatan tersebut sudah jauh-jauh hari, dan ketika sudah dekat Allah berkehendak lain, Ya. Allah datangkan pandemi yang membuat kami tidak bisa melanjutkan untuk berkegiatan. Ya. Lanjut. Oke, kalau yang lainnya dampaknya adalah di kepengurusan. Jadi untuk kepengurusan yang selanjutnya tidak dapat merasakan kepengurusan yang full, yang sepenuhnya. Ya. Yang darinya kepengurusan 1 tahun ya kurang dari 1 tahun, bahkan ini bisa saya bilang kalau masa pandemi ini berlangsung sampai yang belum ditentukan, maka kepengurusan yang selanjutnya tidak bisa merasakan yang namanya kepengurusan Dewan Penggalang, langsung ke adik-adiknya mereka lagi. Itu karena maksudnya mungkin tetap merasakan kepengurusan, tapi yang merasakan kegiatan itu tidak. Hanya seperti itu, kegiatan latihan atau kegiatan besar kemah seperti itu ya. Kalau kepengurusan akan tetap mungkin mereka rasakan sebagai Pinru, Watinru, Pratama Putra dan Pratama Putri ya, seperti itu. Masih ada Kak Putra? sudah, kalau untuk kendala hanya itu saja. Tapi oke, dampak ya, saya rasa dampak besarnya ya sangat besar sekali, dampak kepada peserta didik. Yang pertama kejenuhan ya, kejenuhan karena mereka stay at home, stay di rumah ya. Karena anjuran pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini tiada aktivitas gitu. Secara tidak langsung semua orang itu harus stay at home. Jadi itu akan berdampak langsung kepada peserta didik. Kira-kira mencari solusi aktivitas mereka selama stay at home itu bagaimana? Apakah ada giat mereka pribadi atau memang betul-betul tiada? Oke, untuk mengatasi kejenuhan saat di rumah, anggota-anggota kepramukaan kami
membuat satu grup yang di dalamnya itu hanya berisi tentang tanya jawab, Ya. pemberian materi-materi kepramukaan yang belum mereka kuasai. Jadi pembina memberikan materi, Ya. diberitahukan untuk menyimak. Jika ada yang bertanya, dan ketika tidak ada yang bertanya, maka pembina yang memberikan materi itu yang akan bertanya di dalam grup tersebut. Seperti itu. Berarti aktivitasnya di sosmed ya, sosial media. Nah, kira-kira pertanyaan saya lagi ya, nah, di sosial media ini apakah efektif atau tidak? Ya, kalau Melihat kondisi peserta didik atau anggotanya Kaputra selama ini. Oke, kalau untuk keefektifan saya kira belum efektif, karena kadang ketika pembina memberikan materi dalam grup, anggota grup dan anggota kepramukaan itu mungkin tidak semua aktif saat waktu itu. Ya. Jadi sekitar misalnya hari Sabtu diberikan, misalnya ada yang menjawab di hari-hari berikutnya, jadi sudah tidak terbaca oleh pembina yang memberikan materi. Oke, berarti secara tidak langsung untuk fakta yang Kak Putra dan anggota rasakan itu tidak efektif ya, itu maksudnya tidak efektif kalau melakukan sosial media atau disebut social distancing ya, seperti itu. Oke, kira-kira dari pembahasan kita tadi, kira-kira muncul di benak Kaputra untuk mencari persoalan ini, untuk mencari sebuah solusi. Oke, kalau untuk solusi sebenarnya banyak, hanya saja kami tidak bisa bertindak tanpa ada perizinan dari pembina kami sendiri. Jadi hanya itu saja, kami mau melakukan hanya saja perizinan dari pembina-pembina kami yang kami tunggu. Ya oke, ya memang untuk penggalang itu harus tetap koordinatnya ke pembina, terkecuali kalian golongan penegak aja seperti itu. Oke, jadi mungkin itu mengenai efisiennya di sosial media, di grup ya, grup. Kalau bisa grup itu aktifkan saja. Mungkin seiringnya waktu akan tetap berjalan. Yang penting ingat, dalam grup itu jangan membahas sesuatu yang tidak penting di luar, intinya di luar dari jalan pramuka. Bahaslah mengenai kepramukaan itu, entah itu kalian bicara mengenai kepanduan Indonesia, mengenai Morse, semafor, simpul, kan simple. Sebagai contoh, mungkin Kaputra di situ langsung spontan. Siapa yang tahu kegunaan dari simpul pangkal? Seperti itu. Sudah, secara langsung akan ada yang masuk menjawab. Seperti itu. Oke, jadi di kursi kali ini ya, ada banyak persoalan yang sudah diutarakan ke Putra mengenai pandemi ini. Gerakan Pramuka itu aktivitasnya kurang efisien, dan malahan bisa dibilang off gitu. Ya, seperti itu. Oke, saya sedikit menyambung dan memberikan solusi, karena ini adalah diskusi mencari solusi. Oke, saya sebagai kakak ya dari Kaputra sedikit memberikan solusi bagaimana nanti pangkalan dari Kaputra ya, gugus depan dari Kaputra itu akan tetap jalan dan berkembang ya, seperti itu. Oke, yang pertama mengenai aktivitas. Sekarang aktivitas pandemi COVID-19 ini tetap ada, malahan tetap bertambah. Jadi itu
untuk semua masyarakat pasti masih merasa takut atau was-was itu. Jadi kita sebagai anggota Gerakan Pramuka tetap waspada dan ikut anjuran pemerintah. Ya, cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker, ya seperti itu. Oke, yang pertama silakan dalam pergantian kepengurusan ini silakan ke Putra kumpul masing-masing pinru dari pasukan Sudirman dan pasukan Kartini, pasukan Putra dan pasukan Putri kumpul ya. Jadi bukan semua ya, jadi kumpul pinru-pinrunya, pinru atau wapinru kumpul satu tempat. Kalian melakukan musyawarah dengan Hambala dan undang pembina Putra dan pembina Putri melakukan pemilihan langsung di situ ya, karena secara tidak langsung Putra kan sudah menginjak ke ya, berarti secara langsung masa kepengurusan di pangkalannya Putra itu masa peralihan. Jadi ketua yang sekarang ini sudah demisioner istilahnya. Itu disebut masa peralihan. Karena status Putra sudah masuk ke calon tenaga kerja, seperti dia kumpul dulu masing-masing pintu dan silakan melakukan musyawarah dewan pasukan. Jadi seperti itu. Bila mana itu sudah terpilih, nanti akan diarahkan pembinanya, kalian melakukan pemilihan. Dan pinru itu sudah membawa nama punya anggota. Dalam satu rogu kan ada 8. Ya, dalam satu rogu ada 8 orang. Jadi pinru sudah membawa 8 suara. Si ingin dipilih, ya seperti itu. Kemudian melakukan agar efisien dalam Gerakan Pramuka, dalam aktivitas Gerakan Pramuka. Jadi biar kalian tidak latihan secara fakta, tetap efisien dengan cara kembali lagi ke regu. Silakan arahkan pinru dan wapinru itu kumpul regumu dalam satu rumah. Dalam satu regu kan dia ada 8. Jadi satu rumah berarti di situ mereka berkumpul satu regu. Nah, misal pasukan Putri ada 4 regu, berarti ada 4 rumah yang mereka pijakan. Jadi satu titik saja. Nah, misal regu Matahari di rumah si A, regu Teratai di rumah si A, regu Mawar dan selanjutnya. Jadi begitu, supaya aktivitas yang namanya latihan rutin tetap ada, tetap jalan. Latihannya tiap hari apa? Untuk pangkalan sendiri setiap hari Jumat dan Sabtu. Ya, tiap hari Jumat dan Sabtu. Jadi tinggal seperti itu saja. Mungkin hari Jumatnya itu per regu latihannya, pas masuk ke hari Sabtu per pasukan. Berarti pasukan Putri dan pasukan Putra. Tinggal tentukan saja tempatnya di mana. Ya seperti itu. Nah, kira-kira saya kembalikan dulu ke Putra. Kira-kira itu masuk akal ya. Oke. Patut untuk dicoba karena untuk mengisi dari kejenuhan anggota-anggota yang sudah beberapa bulan ini tidak bisa melakukan kegiatan latihan. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini poin kedua dari saya, supaya efisiennya aktivitas Gerakan Pramuka di pangkalannya Putra. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga dua yang ketiga. Yang ketiga itu sudah menyangkut tadi ya, yaitu kegiatan dan kegiatan besar dan latihan. Nah, itu dia sudah masuk di situ. Nanti misalnya dalam 1 minggu itu rutin terus dia.
latihan regu, latihan pasukan, Jumat Sabtu Minggu Sabtu. Pas 1 bulan, itu kumpul semua. Nah, kumpul semua berarti di Pangkalan SMP Negeri 39. Jadi kumpul semua di situ. Maksud saya kumpul semuanya itu bukan keseluruhan. Yang kumpul itu hanya Pratama Kartini ya, dan Pratama Sudirman beserta pinru-pinrunya, pinru. Nah, situ kumpul situ melakukan evaluasi dan di evaluasi itu mengumpulkan hasil-hasil latihan mereka selama sebulan ya, seperti itu. Oke, kira masuk ini di benak Kaputra dalam penyelenggaraan nanti pada saat mengefisienkan aktivitas gerakan pramuka. Kira ada pertanyaan dari apa yang saya tanyakan tadi? Sudah jelas ya. Jadi mungkin persoalannya untuk Kaputra terjawab dengan apa yang saya sudah terangkan tadi. Insya Allah bila itu akan dilaksanakan ya, saya kena percaya itu akan efisien. Jadi saya serang kepada Kaputra. Di sini kalian diajar mandiri ya, dan melakukan tindakan yang memang betul-betul secara beregu. Jadi bukan hanya mengharap pembina bukan ya, seperti itu. Jadi sebelum berakhirnya masa jabatan Kaputra, silakan lakukan metode dengan cara atau solusi dengan apa yang saya berikan tadi. Silakan lakukan di Pangkalannya kakak agar semua anggota ya, ini yang terpenting, agar semua anggota itu tidak jenuh dan materi-materi kepramukaan tetap ada di benak mereka ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya. Atau ada sedikit tanggapan dari Kaputra dulu atau saran lagi bagi peserta didik atau anggota yang Kaputra, kira-kira di 2 poin yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini agar bisa dilakukan ya, mungkin Kaputra bisa memberikan saran supaya mereka nonton di channel Patriansa. Jangan lupa, karena di sini pramuka bertanya, pramuka menjawab, dengan tema diskusi mencari solusi. Ya, saya berikan dulu ke Kaputra untuk memberikan arahan lah itu kepada anggota yang ada yang khususnya ya, di Pangkalan Kaputra. Oke, kalau untuk saran saya sendiri, untuk para anggota untuk lebih aktif, karena biasa ketika sudah seperti ini kadang mereka acuh tak acuh. Jadi lebih aktif lagi dalam biasa di grup, dan juga saat ada pemberitahuan lebih cepat lagi memberitahukan teman-teman yang belum mengetahuinya. Jadi untuk saya melakukan saran dari Kak Iva tadi sudah patut dicoba, tapi dari anggota-anggota lagi bagaimana mereka kesiapan mereka untuk melakukan hal tersebut. Oke, sip. Nanti berarti tinggal eksekusi ya, tinggal mencoba dulu ya, kalau memang itu efisien, kenapa tidak? Rasa kalau memang itu efisien, nantinya Pangkalan SMP Negeri 39 akan menjadi contoh itu. Ya, menjadi contoh, dan aktivitas gerakan pramuka di Pangkalan itu tetap jalan ya, seperti itu, tanpa
pengetahuan dari pembina. Dan intinya kalian melakukan itu secara pimpinan selaku Pratama Putra ya, dan Pratama Putri nantinya, dan pengurus dewan penggalang ya, atau dewan pasukan ya, seperti itu. Sekian diskusi pada malam hari ini di Pramuka bertanya, Pramuka menjawab. Oke. Diskusi mencari solusi di Di kursi. Dan jangan lupa like dan subscribe link yang ada di bawah ini, serta bila video ini bermanfaat silakan share dan isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih Kak Putra sudah datang mengisi acara ya, atau diskusi pada malam hari ini. Nantikan di kursi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.